Yang baik itu kadang-kadang membuat menderita. Betul. Jadi tidak otomatis yang baik itu selalu menyenangkan. Tuhan sudah cukup, saya sudah tidak kuat. Bukan karena khotbah yang membuat saya semangat kembali. Semoga hari raya Roh Kudus ini menjadi hari raya yang menguatkan hati kita. Saya akan mengawali permenungan hari ini dengan cerita yang saya alami. Saya memperhatikan 3 ekor ayam betina di samping kamar makan kami. Saya lihat 3 ayam betina itu tidak semangat. Tiap hari kerjanya cuma diem saja. Dalam bahasa Jawanya ngangkrem, diam di sarangnya. Bahkan beberapa kali saya beri makan, tidak antusias untuk memakan. Pada suatu hari, rupanya adalah salah seorang imam dari komunitas kami tidak tega melihat situasi komunitas ayam itu. Imam ini tidak mau ayam itu senasib dengan para imamnya. Maka dia mencari ayam jago dan dimasukkan ke dalam kandang. Dan apa yang terjadi? Perubahan besar. 3 betina itu langsung ceria sekali. Jarang sekali ngangkrem, langsung berkotek-kotek, bunyi, langsung kibas-kibas. Wah, gerak sana, gerak sini. Seperti berusaha untuk memukau, mencari perhatian dari si ayam jago. Saudaraku yang terkasih, apakah Roh Kudus itu seperti ayam jago itu? Yang membuat manusia semangat. Kok manusia? Yang membuat ayam betina tadi semangat. Rasanya kalau kita melihat dan merenungkan Roh Kudus tidak bekerja seperti ayam jago tadi. Di mana betinanya diam pada saat ada ayam jago menjadi ada kehidupan baru. Bukan seperti itu. Kekuatan dan semangat hidup, antusiasme, bukan terjadi karena faktor eksternal, karena faktor luar dari diri kita. Maka itu bukan karya Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan karena ada sesuatu hal yang menarik hati saya. Bukan karena situasi yang membuat saya senang. Bukan karena khotbah yang membuat saya semangat kembali. Bukan. Mungkin bisa terjadi itu adalah pemicu, trigger, pemicu. Tetapi Roh Kudus seperti yang dikatakan di dalam Injil, menghembusi, memberi nafas kehidupan. Memberi nafas itu memasukkan daya ke dalam batin kita. Maka kalau Anda ingat, menghembuskan nafas itu seperti terjadi pada saat kisah penciptaan. Allah menciptakan manusia yang menghembusi tanah dan akhirnya hidup. Maka kalau orang mendapatkan karunia baru, karunia Roh Kudus, ia mendapatkan hidup yang baru. Maka karunia Roh Kudus itu membuat orang mempunyai kekuatan untuk berani meninggalkan kenyamanan. Meninggalkan kemapanan, meninggalkan sikap pasif, diam dan menunggu. Istilah sekarang, Roh Kudus itu membuat manusia menjadi manusia yang produktif. Bukan hanya diam saja. Maka Roh Kudus adalah daya yang menggerakkan orang dari kemapanan. Tentunya kalau kita mau bergerak keluar dari zona nyaman, kemapanan, orang itu harus siap menderita. Orang itu harus siap takut dihina. Orang itu harus siap tidak takut untuk tidak dianggap, tidak takut untuk tidak dihargai. Kenapa demikian? Mari kita lihat dalam karya-karya para rasul. Rasul Petrus waktu mau diangkat sebagai dewa, apa yang dia lakukan? Dia pergi, dia tinggalkan.
Dia tidak terbuai oleh nama baik. Paulus pun demikian. Jadi karya-karya Roh Kudus seperti yang tertulis dalam bacaan kedua. Dalam bacaan kedua kalau kita menyimak dikatakan di sana, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi Roh Kudus berhembus dalam hidup setiap orang, sekali lagi bukan untuk kepentingan saya. Bukan saya lebih tenar, saya lebih populer, supaya saya lebih banyak dipanggil orang. Bukan. Dan karya Roh Kudus bukan supaya membuat orang itu semakin dilihat oleh orang lain lebih suci. Tidak, sama sekali. Karya Roh Kudus dikatakan di sana untuk kepentingan bersama. Untuk membangun hidup komunitas, hidup persaudaraan. Maka karya Roh Kudus selalu menuntun pada kebaikan. Ingat, yang baik itu belum tentu menyenangkan. Yang baik itu kadang-kadang membuat menderita. Betul. Jadi tidak otomatis yang baik itu selalu menyenangkan. Bisa jadi menuntut sebuah penderitaan dan pengorbanan. Tapi yang penting adalah apa? Demi kebaikan bersama komunitas, bukan saya. Maka Roh Kudus yang menuntun demi kebaikan bersama itu bisa dilihat lewat buah-buahnya. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 22 dikatakan, buah-buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan kesetiaan. Jadi buah ini sekali lagi bukan untuk ketenangan hidup saya, bukan untuk kebaikan hidup saya, tetapi buah-buah roh ini bagi kebaikan orang-orang di sekitar kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, semoga hari raya Roh Kudus ini menjadi hari raya yang menguatkan hati kita. Menguatkan semangat hidup kita. Mungkin Anda sedang lelah, mungkin Anda sedang capek, mungkin Anda sedang kecewa. Mungkin Anda sedang berkata, Tuhan sudah cukup, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak tahan lagi. Betul, Anda tidak tahan. Tetapi kalau karya roh bekerja di dalam hati Anda pasti bisa.